Halo, kembali lagi bersama kami di Nikos Law School bersama Bung Niko tentunya. Kali ini kita ada pertanyaan dari Kaskus dari ID yang bernama Quinsan. Dia bertanya cara membuat surat segel. Malam Gan mau tanya cara urus surat tanah dari jual beli tanah dan rumah tanpa sertifikat. Jadi kan di kampung itu memang seluruh warga jarang yang urus surat hak milik. Biasa saling tahu aja. Kebetulan aneh beli rumah yang udah ada surat IMTN, izin membuka tanah negara. Tapi udah kadaluarsa 4 tahun karena di kampung ndak ada yang ngerti soal surat jadi. Kebanyakan pikir cukup sekali buat IMTN seumur hidup. Yang aneh mau tanya cara satu bikin surat segel tanah. Sebelumnya tanah itu gak pernah dibikin surat segel, tapi dah ditempati supaya bisa urus IMTN baru dan ajukan sertifikat hak milik. Soalnya bapak aku was-was kalau nggak ada sertifikat hak milik. Nota mungkin ya. Nota tanah itu sering diperjualbelikan karena alasan pindah, keluarga meninggal, dan lain-lain. Jadi nama yang tercantum di IMTN pun sudah nggak tahu kemana. Aneh udah pernah tanya notaris, dia kasih tarif bikin SHM 25 juta plus 7 juta, urus IMTN belum uang pajak dan lain-lain, padahal harga rumah cuma 60 juta. Aneh sama keluarga jujur bukan orang kaya, beli rumah aja sudah pinjem sana sini, jual rumah di Jawa. Jadi kalau bisa cara bikin jadi SHM yang nggak mahal, silakan Bung Niko. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Quinsan. Yang mana pertama kita harus luruskan dulu atau klarifikasi mengenai surat segel ini. Memang istilah ini banyak berkembang di masyarakat mengenai surat segel, dan juga banyak penafsiran yang salah di masyarakat mengenai surat segel. Sebenarnya surat segel pengertiannya adalah, atau istilah lainnya yang lebih tepat untuk ini adalah surat pernyataan pemilikan dan penguasaan atas tanah dan bangunan di mana tanahnya tersebut merupakan tanah negara, yang mana surat pernyataan tersebut dibuat oleh si pemohon atau yang menempati dan menguasai tanah dan mendirikan bangunan di atas tanah negara tersebut. Jadi yang membuat adalah si pemohonnya sendiri, dengan nanti disahkan oleh RT RW dan lurah camat. Jadi bukan dibuat oleh instansi kelurahan atau kecamatan atau instansi manapun, tapi adalah pemohon sendiri yang membuat tersebut. Nah, sebagai dasar, betul sekali yang disebut oleh Quinsan. Sebagai dasar untuk permohonan IMTN yang diajukan ke pemerintah kota atau kabupaten setempat adalah surat segel atau surat pernyataan penguasaan atau kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya adalah memang dapat dari surat pernyataan tersebut dibuat untuk diajukan kepada sertifikat hak milik. Kalau dulu sebelum dengan diterbitkannya peraturan yang baru, dari surat segel tersebut atau surat pernyataan tersebut langsung dapat ditingkatkan menjadi hak milik atau diajukan menjadi sertifikat hak milik. Tapi dengan ketentuan harus sudah menempati atau menguasai tanah tersebut selama 30 tahun minimal. Kemudian sekarang dengan adanya perubahan peraturan baru, surat segel tersebut harus ditingkatkan atau harus dilengkapi dengan IMTN atau izin menggunakan atau membuka tanah negara tersebut. Dari kedua itu baru dapat diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dibuat sertifikat. Cuma dengan catatan harus sudah menempati tanah tersebut selama 30 tahun dengan pembuktian pertama dari tanggal pernyataan dibuat. Kemudian dari
tagihan-tagihan PBB yang tertagih dari 30 tahun yang lampau beserta bukti bayar yang nanti akan diminta oleh BPN sampai kepada tahun yang termuda. Itu yang harus dilengkapi oleh agen Kunsan jika ingin mengajukan tanah atau sertifikat dari tanah yang tidak bersertifikat atau dari surat segel atau surat pernyataan tersebut, yang mana prosesnya adalah ya kita sebagai pemohon membuat surat tanah atau surat pernyataan tersebut, kita ketik, boleh dalam ketik atau bentuk tulisan, yang mana isinya adalah menyatakan nama, alamat, dan nomor KTP dari si pemohon, yang menyatakan dengan ini bahwa benar-benar memiliki dan menguasai atas tanah tersebut dan sudah menempati selama berapa tahun, sejak kapan, dari kapan, kemudian dengan batas-batas wilayah di sebelah utara apa, di sebelah timur apa, di sebelah barat apa, di sebelah selatan apa, dan harus ditantangani di atas materai oleh pemohon. Kemudian setelah itu kita bawa ke RT RW untuk mengetahui dan dicap sama mereka. Kemudian setelah itu kita bawa ke kelurahan, terakhir kecamatan. Setelah itu kita baru bisa ke pemerintah kota atau pemerintah kabupaten setempat untuk memohon IMTN tersebut. Dan benar, ada masa berlaku dari IMTN tersebut, yaitu 4 tahun. Jadi jika prosesnya ini baru mau dimulai sekarang dan agen Kunsan ini mau mengajukan sertifikat hak milik, dengan kata lain harus 7 periode perpanjangan IMTN terlebih dahulu, atau sekitar 28 ditambah 2 tahun menjadi 30 tahun, dengan baru timbul hak inkuisitif dari si pemohon atau dalam hal ini agen Kunsan untuk memohonkan tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik berdasarkan dari surat segel atau surat pernyataan tersebut. Oke, sekian. Semoga cukup mencerahkan dan membantu Anda dalam mengurus tanah Anda itu. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube Nikos Law School Kepo, dan juga fanpage kami di Facebook yang bernama Nikos Law School Indonesia. Terima kasih.